Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas mengenai gelas, gelas plastik atau plastik cup, ya. Jadi dari mulai ukuran, merek, jenisnya kayak gimana, untuk apa, kurang lebih akan saya bahas di video ini. Nah, mau tahu lebih jelasnya, tonton videonya, jangan di skip. Tapi sebelumnya kita intro dulu. Oke, sebelum mulai videonya, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Didit Helditya. Saya seorang pelaku usaha kuliner. Channel saya ini akan membahas hal-hal tentang kuliner, baik dari segi operasional maupun bisnisnya. Hingga saya akan memberikan beberapa resep minuman. Pokoknya semua tentang kuliner tuh ada di channel ini. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh banget di subscribe karena akan membantu saya banget untuk bikin video-video berikutnya atau bahkan memotivasi saya buat bikin konten-konten berikutnya. Tanpa lama-lama, kita langsung masuk ke videonya. Oke, kita mulai dari mana ya? Nggak, bercanda. Maksudnya gini, sebelum mulai dari saya memberitahukan jenis, ukuran bahan, kita kalibrasi dulu nih. Kalibrasi di sini maksudnya adalah 1 oz, karena ini kan gelas-gelas ini ada ukurannya, ada 8 oz, 12 oz, ada 14 oz, ada 22 oz. 1 oz ya, OZ itu sama dengan 30 mili kalau untuk standar ukurannya. Jadi kalau 12 oz itu sama dengan 360 mili. Ya, nah, mili itu 1 liter sama dengan 1000 mili, ya kan. Nah, mili bisa sama gram, sebetulnya kurang lebih sih kalau menurut saya mili sama gram tuh cuma beda. Kalau mililiter tuh dia lebih ke cairan, kalau gram tuh dia lebih ke berat sih. Oke, balik ke sini lagi. Jadi 1 oz sama dengan 30 mili ya, atau bisa dibilang juga 30 gram sih saya nyebutnya, cuman dia beda bentuk aja. Itu dari masalah kita kalibrasi dulu. Jadi biar nanti teman-teman nggak bingung. Didit, lu ngomong apaan sih ini oz OZ ya, OZ. Jadi 1 oz itu 30 mili. Jadi mempengaruhi dari isi si gelas ini, volumenya. Itu untuk masalah volume. Yang kedua, kita akan ngebahas adalah ukuran gelasnya. Ukuran gelas kalau misalnya teman-teman lihat di layar nih, ini 8 oz. Ini kopi pudak nih kita pakai 12 oz. Lalu ini 16 oz. Nah, ini tuh sekitar 22 oz ya. 22 oz, bahkan lebih gede lagi, ada 22 sama 24 apa 26 gitu, saya lupa, kayak gelasnya Starbucks. Nah, 12 sama 16 ini tidak terlalu jauh ukurannya gitu. Di tengah-tengah sini ini ada 14 oz gitu. Nah, apa pengaruhnya ukuran? Itu lebih ke nanti ke konsep dan target pasarnya teman-teman gitu. Kayak contohnya gini. Misalnya pengen jual gaya-gaya minuman pinggir jalan, Thai tea, green tea. Itu kalau pakai gelas 12 oz menurut saya kurang cocok. Ya, karena dia buat yang di pinggir jalan itu target marketnya mereka pengen yang murah dan kelihatan besar gitu. Jadi lebih baik ke gelas-gelas kayak 16 sama 22, rata-rata 22 oz. Tapi hati-hati juga, itu tuh nanti akan mempengaruhi dari bahan baku yang digunakan. Gitu, itu salah satunya juga. Nanti bisa disaksikan di video saya yang cara menentukan harga jual, itu pengaruh di situ, atau nanti menghitung HPP. Tapi yang 22 oz ini bukan berarti hanya untuk pinggir jalan juga, tapi lebih ke kayak misalnya nanti buat upselling, kayak misalnya kita tahu kayak di McDonald kayak gitu-gitu atau di Starbucks kan nanti ada pilihan tuh, mereka buat upselling dari misalnya gelas 16 oz untuk dinaik lagi ke 22 oz, harganya akan beda, dia akan lebih mahal lagi, kurang lebih seperti itu untuk ukurannya. Yang ketiga kita akan membahas dari beratnya gelas ini. Jadi gelas ini tuh punya berat. Dia biasanya dari merek. Jadi makin murah si beratnya plastik ini, bahan plastik ini, dia akan lebih makin murah biasanya akan makin ringan. Contohnya gini. Ada beberapa merek dia yang beratnya itu misalnya 12 oz ini itu 4 gram. Ada yang 5 gram, ada yang 5,5 gram, ada yang sampai 7 sampai 8 gram. Makin berat dia akan makin mahal. Contoh gini. Misalnya gelas kopi pudak ini, dia itu kalau nggak salah pakai merek ini tuh apa ya? Ini kalau nggak salah
apa gitu, saya lupa mereknya, CP atau apa gitu. Intinya dia pakai yang 12 oz dengan beratnya itu 5,5 gram, itu harganya jatuhnya sekitar 750 perak per 2000. Nah, ada juga yang lebih murah gitu, misalnya dia harganya 550 perak per gelas gitu, tapi dia beratnya lebih ringan, dia tidak sampai 5,5 gram kalau ditimbang. Dia beratnya paling cuma 4 gram. Apa bedanya di berat 4 gram sama 5,5 gram? Dari bahan. Nih, kedengeran nggak ya? Nah, jadi makin ringan si berat ini, dia lebih tipis bahannya gitu. Jadi ya lebih murah, dia akan lebih tipis. Makin berat, makin tebal biasanya lebih bagus. Tapi kadang-kadang juga pengaruhnya ini tuh ke bentuknya. Jadi bentuknya tuh kadang beda-beda ya shape-nya gitu. Tergantung lagi nanti ke teman-teman mau pakai stylenya kayak gimana, itu banyak pilihannya. Cuman rata-rata yang membedakan itu dari merek. Tiap merek biasanya beratnya beda-beda gitu. Misalnya merek A dia beratnya 4 gram, merek B dia beratnya 5 gram dan seterusnya. Makin berat dia akan makin mahal. Nah, yang keempat masalah jenis gelas. Ya, di sini jenis gelas karena ini sangat berpengaruh juga nanti ke target atau jualan teman-teman apa. Jenis gelas sebetulnya saya membaginya ada dua lah yang paling umum. Yang ini namanya PP ya. Ya, dia bisa di-seal. Satu lagi ada, saya nggak ada contohnya di sini, kayak gelas-gelasnya Starbucks. Itu namanya PET. Nah, yang membedakan apa? PP ini, pokoknya semua gelas-gelas yang jenisnya itu PP, itu dia dapat di-seal. Di-seal tuh maksudnya pakai mesin sealer itu ya. Dia dapat di-seal. Mau ukuran apapun, mau yang 8 oz, mau yang 12, mau yang 14, mau 16 dan seterusnya sampai 22. Tapi kalau gelas yang PET itu dia tidak dapat di-seal. Kayak gelas-gelasnya Starbucks tuh PET, itu dia tidak dapat di-seal. Dia hanya punya tutup khusus. Ya kan? Bahkan ada juga gelas yang sekarang lagi model tuh bawahnya cembung. Tapi itu nanti ditanya lagi atau dicek lagi dia masuk kategorinya apa? PET atau PP gitu. Yang membedakannya sebenarnya buat teman-teman dua itu aja sih. Kalau PP bisa di-seal, kalau PET tidak bisa di-seal. Gitu, dia nggak akan bisa di-seal. Terus apalagi yang membedakannya? Kedua adalah harga. Yang PET tuh biasanya lebih mahal. Kenapa? Karena dia lebih bagus, lebih bening, lebih tebal. Jadi dari berat juga dia pasti lebih berat. Ya teman-teman bisa bandingin lah gelasnya Starbucks sama gelas kopi udah kan beda ya sih itunya. Itu tapi ya itu PET itu mempunyai kelemahan, dia tidak dapat di-seal. Cuma memang dia bentuknya lebih bagus, lebih bening, lebih elegan lah gitu. Lalu ada juga paper cup sih ya gitu. Kita nggak ngebahas di sini paper cup ya, teman-teman pasti tahu lah ya paper cup ya, yang gelas paper itu biasanya untuk minuman panas. Nah, kalau minuman plastik cup bisa untuk panas nggak, Kang? Panas banget sih menurut saya enggak ya gitu, karena dia biasa akan meletot, apalagi kalau yang berat-beratnya ringan. Tapi saya pernah coba kalau untuk anget sih masih bisa. Oke. Yang berikutnya kita ngebahas masalah harga. Jadi kalau misalnya harga tadi sebetulnya saya sudah sebutkan juga, PP dan PET, bahan PP dan PET itu jauh lebih mahal PET. Kayak misalnya ini bahan PP itu mungkin harganya bisa dari 550 sampai 750. Kalau misalnya yang bahan PET, yang gelas-gelas Starbucks itu yang bening itu bisa sampai 1000 ke atas. Ya, harganya itu bisa 1250, 1350, dia jauh lebih mahal. Belum sama tutupnya. Gitu. Jadi itu dari harga aja sudah membedakan banget. Ya. Jadi kita ulang lagi sedikit dari mulai pertama kita kalibrasi dulu tadi volume, yang kedua ukuran gelas, yang ketiga berat gelas, yang keempat jenis gelas, dan yang kelima adalah harga. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Saya punya tips dan trik buat teman-teman. Kenapa ukuran gelas bahan ini berguna untuk nanti dijualan? Ya. Jangan di skip videonya, kita lanjutkan ke berikutnya. Oke, sesuai janji saya, tips dan triknya untuk memilih gelas plastik ini gitu. Ini sangat penting banget dan sangat menentukan banget. Jadi jangan sembarangan beli juga, jangan sembarangan milih juga. Yang pertama, tips dan triknya, tentukan target pasar. Ya, jadi tentukan target pasar karena itu akan menentukan harga. Contohnya tadi yang di awal saya sempat bilang, kalau misalnya teman-teman jualannya street food atau di pinggir jalan, itu akan mempengaruhi. Saya tidak akan pakai gelas 12 oz, saya lebih pilih pakai yang gelas-gelas 22 oz saja karena itu gede-gede dan yang biasanya yang di pinggir jalan senangnya yang besar-besar gitu. Jadi tentukan target pasarnya dulu siapa, baru nanti menentukan kemasannya seperti apa.
gitu, pengen pakai apa, ukuran berapa, bahannya kayak gimana. Yang kedua, tentukan harga jual dan jenis minumannya. Misalnya maksudnya harga jual apa? Misalnya teman-teman mau jual harga-harga minumannya yang 25.000, 27.000, 30.000. Saran saya ya jangan pakai yang PP ini atau yang di seal. Lebih baik pakai yang PET. Kenapa? Karena itu sangat jauh banget premiumnya dan elegannya gitu. Dan dia lebih simple dan lebih nggak usah ngesil-ngesil, cukup ditutup rapat, dia sudah cukup rapat. Dan plastik cup yang PET itu kalau kita tidak ginikan, dia tidak tumpah kok gitu. Maksudnya diginiin aja, dibalik dia sebetulnya tidak tumpah, tapi jangan disengajain juga gitu. Jadi tentukan harga jual dan jenis minumannya. Jenis minuman tuh apa? Misalnya kayak Starbucks ya kan, dia ada pilihan-pilihan mau pakai berapa, ukuran berapa, itu kan nanti akan makin banyak untuk membeli jenis-jenis dari si plastik cupnya. Ketiga, alokasi dana. Ini juga penting ya buat bahan belanjaan. Jadi makin banyak beli akan makin murah. Maksudnya apa? Teman-teman nyetak ini sebanyak 1.000 piece sama 2.000 piece sama 5.000 piece sampai 10.000 piece. Maksudnya 10.000 biji, 2.000 biji. Itu harganya beda, cukup jauh. Contoh kalau nggak salah saya sekitar misalnya gini. Ini kalau beli 2.000 piece, dia harganya mungkin sekitar 650 sampai 750 perak. Tapi kalau dia beli di atas 5.000 piece, dia harganya bisa lebih berkurang jadi 650. Kayak lebih murah 100. Bahkan kalau beli 10.000 piece atau bahkan 25.000 piece, dia akan lebih murah lagi. Tapi ya jadinya kan dananya butuh lebih besar lagi. Makanya itu tadi alokasi dana untuk bahan belanja. Jadi makin banyak beli makin murah. Makanya menghitungnya jangan sampai salah. Lihat kekuatan masing-masing dari teman-teman. Nah, yang keempat adalah jangan lupa lihat cash flow-nya dan gudang. Ya, cash flow maksudnya apa? Karena ya dengan beli 2.500 dengan beli 5.000 piece oke, lebih murah, tapi nominal yang dikeluarkan di awalnya itu akan lebih besar pasti. Jadi jangan lupa perhatikan cash flow-nya teman-teman, modal utamanya teman-teman. Ya, jangan sampai mengganggu cash flow. Dan yang orang suka salah lupa itu misalnya, oke, gue punya duitnya, gue mau beli banyak sekalian, gue beli 10.000 piece gitu biar jauh lebih murah karena dia cash flow-nya juga kuat. Ini yang sering lupa. Kejadian di klien saya, gudang, tidak punya gudang atau tempat penyimpanan. Teman-teman bayangin, ini ada 2.000 piece, ada berapa banyak box? Setahu saya tuh kalau misalnya ini tuh 1.000 piece sekitar satu box gitu. Satu boxnya ukuran sekitar berapa ya? 1 meter kali 1 meter ya gitu. Kalau punya 10.000 piece, otomatis punya 10 box yang gede-gede banget gitu. Apakah di outletnya nanti punya tempat penyimpanan yang baik atau tidak? Atau kecuali memang teman-teman punya gudang. Itu yang suka lupa gitu. Jadi ya misalnya outletnya tidak terlalu besar, tapi dia langsung beli bahannya sampai 10.000 box, 10.000 piece gitu ya. Itu akan mempengaruhi juga. Ya, jadi hati-hati lihat kekuatan gudangnya. Yang kelima, jangan beli sealer asal-asalan. Ini misalnya untuk yang PET ya, untuk yang PP. Jangan beli sealer asal-asalan. Setahu saya sih sealer yang saat ini saya pakai, ini tidak di-endorse juga, mereknya Eaton gitu maksudnya. Itu paling bagus sih, paling awet dibanding yang lain-lain. Ada beberapa brand lain yang saya pakai, kadang-kadang sering masalah atau bahkan servisnya. Memang si Eaton itu harganya juga lebih mahal sedikit. Udah gitu, jangan beli sealer asal-asalnya gini contohnya. Kayak gelas 22 oz. Itu ada beberapa merek yang dia tidak bisa, jadi harus ditanyakan dulu ini sealernya untuk ukuran berapa oz. Karena ada yang cuman mentoknya sampai 16 oz, dia tidak bisa 22 oz. Tapi ada juga yang bisa sampai 22 oz gitu. Jadi jangan beli sealer asal-asalan. Yang keenam, sealer atau tidak itu punya kelebihan masing-masing. Jadi apalagi di saat mati lampu, jadi itu perlu banget sih. Jadi kalaupun memang pakai sealer tapi punya juga stok dari si tutupnya aja gitu. Nah, tapi enaknya yang PET mau lagi mati lampu dia nggak ngaruh karena dia tidak di sealer. Nah, yang ketujuh ini tidak kalah penting adalah kresek atau kantong plastik buat take away. Jangan lupa karena ini tuh ada ukurannya juga. Jadi jangan sampai teman-teman main beli-beli ini tapi kreseknya nanti pakai kresek hitam atau kresek putih, nggak bagus. Ya, jadi pas di saat beli ini pastikan ke suppliernya menyediakan plastik kreseknya atau take away-nya enggak. Kenapa? Kayak contoh gini,
Di kopi pudak kita sih plastiknya itu pakai yang transparan. Kenapa? Karena begitu dibawa sama ojol atau dibawa orang, itu akan kelihatan si minumannya dan logo si kopi pudaknya. Itu udah masuk branding loh. Jadi jangan dilupakan beli kresek atau buat ngebawanya. Bahkan ada yang buat satuan gitu, per 1 gelas dia ada. Nah, yang terakhir ini juga sangat penting banget dan ini mempengaruhi, ini berdasarkan pengalaman. Warna ya, warna printing ini hati-hati. Kenapa? Karena akan pengaruh ke produk minumannya. Bagus di desain belum tentu bagus saat sudah ada produk minuman tersebut. Misalnya nih, contohnya nih, kita kejadian waktu itu ada salah satu produk kita di desain tuh bagus, ini warnanya putih ya, si tulisannya putih. Nah, tapi kita lupa produk kita pun berbau putih gitu ya, jadi ada susu-susu gitu, warna putih. Si printingnya nggak kelihatan. Jadi teman-teman bayangin, udah printingnya putih, minumannya putih, ya nggak kelihatan gitu. Atau mungkin kayak warna-warna muda ya, waktu itu saya pernah lihat ada salah satu coffee shop di Jakarta, dia warnanya tuh biru Tosca, biru yang kayak telur asin gitu. Nah, begitu dia ketemu minumannya yang berbau susu, warna-warna muda, dia nggak terlalu kelihatan si logonya gitu. Nah, sebetulnya jadi warna-warna netral sih kalau saya lebih senengnya, kayak hitam gitu. Tapi ini kembali lagi ya ke teman-teman selera gitu ya. Jadi kayak misalnya, nah cuman kayak ini nih hitam, kalau misalnya isinya kopi hitam ya nggak kelihatan gitu. Jadi warna printing teman-teman tolong perhatikan juga. Oke, biar nggak lama-lama cukup sekian kali ya. Gimana teman-teman? Semoga video ini membantu dan bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau teman-teman masih bingung sama video ini, boleh cantumkan pertanyaan di kolom komentar atau silahkan DM saya di Instagram ya. Dan yang tidak kalah pentingnya, boleh bantu banget kalau teman-teman suka video ini, boleh bantu like dan di-share lagi ke teman-temannya. Dan jangan lupa di-subscribe dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya biar teman-teman dapat notifikasi untuk video-video saya berikutnya. Saya Didit, mohon pamit undur diri. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.